Terus oke, Rizky silakan Rizky. Mari kawan-kawan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Rizky atas kesediaannya memimpin doa pagi hari ini bersama kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kamu? Siswa SMP 4. Adakah semangatmu hari ini? Ada. Di manakah itu? Di sini. Are you ready? Ready. Ada 4 konten yang harus kalian telaah. Masing-masing kelompok nanti akan menelaah satu. Yang dibutuhkan di sini hanya 1 jawaban saja. Itu dalam arti pertanyaannya, apa upaya yang bisa kamu lakukan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran. Jadi yang kalian telaah, kalau misalnya di sini untuk kelompok ini akan bicara tentang tanah, kemudian mungkin yang ini nanti akan bicara tentang suara, kemudian yang ini tentang udara, yang terakhir tentang air. Oke. Sudah dapat semua ya kelompoknya masing-masing dan apa kontennya, materinya? Oke. Sekarang Ibu pilih jawaban yang kalian akan dapatkan nanti sesuai dengan konten yang kalian peroleh. Boleh dalam bentuk plano seperti ini. Tulisan-tulisan yang bisa kamu tulis di sini boleh. Atau kamu pengen membuat jawaban dalam bentuk gambar juga boleh. Silakan satu anggotanya ke depan mengambil lembar jawaban dalam bentuk media yang membantu jawaban kalian, boleh dalam bentuk plano maupun dalam bentuk gambar. Silakan.
7 menit ya. Kamu yang pakai buka HP, browsing HP. Iya, iya. Upaya mencegah penyamaran suara. Upaya mencegah Sudah selesai. ini harus dikasih gambaran ini gimana sama ini
Iya, disepakati ya. Disepakati. Iya. Oke, siap ya? Oke, kita siap. Udah ada teman sampai tinggal. Yang gue jalan ya. Berkunjung itu memberikan catatan jawaban mereka, kamu catat. Nanti pada saat refleksi kamu bisa menjawab semuanya. Jadi jangan berkunjung nggak ada hasil, ya. Warna merah doang, jelek tuh. Ngejar waktu. Lagi halal merahnya sama halal. Oke. Baik anak-anak, karena dia selesai, maka mulai ya. Mulailah. Silakan. Dari Dia remediasi ya? Iya, ada yang mau tanyakan. Silakan Vi, jawab Vi. adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang simarah. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang kotor, tercemar. Ada yang ditanyakan nggak? Ada. Apa? Apa Joni? Yang mau ditanyakan? Sudah. Tasya bisa jawab? Ini sih Pak. Oke, saya yang pilih ya. Pertanyaan apa Joni tadi? Ada? Apa di situ? Oh iya, oke. Oh, coba sih jawabannya sih. Oke, terima kasih Riz. lagi Misalnya di mana maksudnya? Oh, di pinggir jalan. Gimana cara ngatasinnya? Kalau ada kebisingan di pinggir jalan. Mencegah apa mengatasi yang ditanya Kesha? Mengatasi berarti bising itu sudah terjadi. Kalau di pinggir jalan misalnya knalpot gitu ya. Gimana cara mengatasi? Memakai peredam suara. Iya. Bisa Kesha? Bisa nggak? Tapi kan nggak semua orang pakai peredam suara. Kalau misalnya pakai helm, Mungkin bisa sedikit teratasi suaranya. artinya apa? Bisa. Pakai helm bisa ya? Walaupun nggak sekencang, nggak seefektif kalau kita pakai peredam suara gitu ya. Oke. Apa sih, Tako? Apa Mbak? Apa yang mau ditanyakan di kelompoknya si udara? Atau nggak ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas jawabannya. Oke.
Yakin ya? Yakin. Oke. Anak-anak mengingat waktu nggak semua karena ini mau nanti mau orang-orang juga, tapi minimal masing-masing kelompok udah berkunjung ke kelompok yang lain ya. Kita lanjutkan karena kalian sudah berkunjung ke kelompok yang lain. Sudah berkunjung ke kelompok lain, maka kita akan refleksikan hasil diskusi dan kunjungan kalian, gitu. Dari kunjungan tadi, yang bisa kamu ambil selain yang kamu telah barusan, upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah, kemudian kamu berkunjung ke kelompoknya si air, apa yang kamu dapatkan? Iya. Oke. Apa yang kamu dapatkan? Apakah ada pencemaran limbah lainnya selain limbah rumah tangga? Mereka menjawab ada, yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian. Jadi Georgie menyimpulkan bahwa pencemaran air itu faktor penyebabnya selain limbah rumah tangga juga ada limbah pertanian gitu ya. Oke. Kalau dilihat dari sini, dari pencemaran tanah, upaya yang udah dilakukan kelompokmu apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Artinya Georgie menyiapkan sampah-sampah sesuai dengan karakteristiknya ya, organik, anorganik atau B3 itu. B3 itu apa sih, George? Sampah yang berbahaya. Berbahaya seperti apa misalnya? Kabel listrik, terus apa lagi? Besi, terus kaca. Oke, dengar ya, bahwa di sini kelompok tanah dapat menyimpulkan bahwa pencemaran tanah itu cara upaya menanggulanginya buat kotak sampah sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian kalau sudah terlanjur nih, sampahnya banyak, cara ngatasinya gimana? Dengan remediasi dan bioremediasi. Oke, pinter anak-anak hebat. Tepuk tangan deh untuk kelompok tanah. Stop dulu, saya minta. Hasil diskusimu sendiri ditambahi dengan kelompok yang lain. Silakan guys ya. Tadi saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada kelompok suara, apa upaya mereka untuk menanggulangi pencemaran suara atau polutan suara yang terjadi. Ada beberapa jawaban yang menurut saya lumayan bagus, menjauhkan mesin dari tempat istirahat atau tempat yang emang sengaja untuk Istirahat ya. Iya, terus kalau misalnya ada suara berisik di pinggir jalan atau di sekitarnya, memakaikan peredam suara seperti helm mungkin. Iya. Bisa pakai helm ternyata ya, karena tidak semua orang punya peredam suara ya. Kecuali kapas kamu bulung, kamu masukin kadang-kala itu nggak efektif juga. Tapi ternyata anak-anak pakai helm berkendaraan itu ternyata ada salah satu alat atau media untuk meredam suara sehingga telinga kita tidak tercemar. Semangat pakai helm gitu ya. Terima kasih guys ya. Kemudian lanjut sedikit guys ya. Selain tadi itu hasil kunjunganmu, hasil diskusi kelasmu sendiri gimana refleksinya? Upaya penanggulangan dan pencemaran limbah pabrik yang terjadi di sungai atau sekitarnya bisa dilakukan dengan cara membersihkan limbah di sungai dan lainnya dengan cara bioremediasi atau menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan pencemaran. Oke, itu kalau sudah kejadian ya kita pakai mikroorganisme itu karena nggak mungkin limbah tahu misalnya kemudian dikerok gitu karena dia bentuknya cair, jadi harus dimasukkan mikroorganisme. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Air. Monggo refleksinya seperti apa? Baik itu hasil diskusi kelompokmu maupun setelah berkunjung. Ini pas aku yang berkunjung, sebenarnya kan kampus itu yang sudah negara.
pas saat pencemaran udara, memperbanyak penanaman pohon di jalan supaya udaranya polusinya. Kalau pas waktu mencegahnya, mengurangi penggunaan kendaraan seperti bersepeda atau berjalan kaki. Mengganti ya, jangan. Kalau mengurangi, apakah bisa dikurangi? Halo. Kalau cara menanggulangi pencemaran udara itu dengan mengurangi kendaraan, apakah mungkin saat ini? Tidak mungkin, karena kita tahu persis bahwa satu rumah itu yang namanya kendaraan dengan menggunakan minyak tanah itu 5 orang, motornya 5 gitu. Ya, dengan fungsinya masing-masing. Mungkin alternatif, ya, mungkin alternatif. Oke, kalau untuk kelompok udara begitu. Kalau untuk kelompok refleksi untuk suara sendiri gimana upaya yang dilakukan? Upayanya untuk mencegahnya tidak Gimana? mencegahnya tidak ada apa Gimana suara? Mencegahnya gimana kalau suara? tidak ada menimbulkan suara di area Mencegahnya tidak menimbulkan suara yang bising. Ya, kalau misalnya saya misalnya nih, Fadila, ibu buat karaokean, sound sistemnya gede banget gitu. Terus kamu ikut karaokean juga, apakah itu mengganggu? Tidak, ya. Artinya pada saat mengganggu, kalau itu kemudian mengganggu aktivitas tidurmu, sudah pencemaran. Tapi kalau itu kamu malah ikut joget, tidak mengganggu. Oke. Nah, kemudian upaya mencegahnya, kalau sudah kadung tuh tadi kamu mau tidur, ibu karaokean gede-gede banget gitu. Mencegahnya gimana? dengan menggunakan alat peredam suara. Menggunakan? Menggunakan alat peredam suara. Iya, oke. Terima kasih Fadila. Lanjut ke tanah ya. Bisa nggak refleksikan hasil kunjunganmu dari tanah tadi? Boleh Pak. Kaila. Penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan cara remediasi dan bioremediasi. Iya, itu cara menanggulanginya. Kemudian mencegahnya. Mencegahnya apa tadi? Mengurangi polutan di lingkungan. Mengurangi polutan di lingkungan dengan cara membuat Bioremediasi. itu mencegah. Sudah ada, maka dilakukan bioremediasi. Kalau itu menanggulangi ya. Menanggulangi bioremediasi. Untuk mencegahnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau organik ya organik, kalau anorganik anorganik. Kemudian lanjut. Refleksi untuk tugasmu sendiri gimana? Pencemaran udara ini. Memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar. Oke, terima kasih untuk kelompok udara. Baik anak-anak, hari ini pertemuan kita sudah dapat mendapatkan beberapa opsi upaya mencegah dan upaya menanggulangi pencemaran dari 4 konten yang kita pelajari, ya. Alhamdulillah, maka bisa disimpulkan dari refleksi tiap kelompok, kemudian masing-masing kunjungan, bisa disimpulkan bahwa pencemaran tanah itu bisa dicegah apabila kita membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara apa? Mengolah, memilah sampah organik, anorganik dan sebagainya ke tempat sampah masing-masing. Pasti tidak akan terjadi pencemaran. Kalau misalnya sampah itu organik, maka bisa kita olah menjadi pupuk kompos, gitu ya. Kemudian kalau anorganik, ini bisa didaur ulang. Kalau yang sampahnya masuk B3 ini harus kita siapkan wadah yang memang bisa aman, karena ini termasuk sampah-sampah yang berbahaya. Kemudian untuk yang kelompoknya udara, dia bisa mencegahnya mengganti alternatif kendaraan.
Jangan atau mengurangi penggunaan, jangan mengurangi kendaraan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak. Gitu. Kemudian upaya menanggulanginya gimana kalau udah kadung katanya? Apa? Banyak menanam pohonan hijau. Itu cara menanggulanginya. Kemudian untuk air ini kita dapat upaya menanggulanginya dengan membersihkan limbah tersebut dengan memanfaatkan mikroorganisme. Itu menanggulanginya. Cara mencegahnya otomatis jangan buang limbah baik itu fisik dan padat maupun cair ke sungai, gitu ya. Kemudian untuk yang suara, cara menanggulanginya gimana? Pakai peredam suara pastinya. Ya. Kemudian upaya mencegahnya gimana? Jangan menggunakan alat-alat yang bersuara keras di sekitar perumahan, nanti mengganggu orang-orang isi daerah. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Silakan tugas-tugasnya dikumpulkan ke meja ibu. Untuk hari ini ibu cukupkan emosinya energi gitu. Saya pengen hari ini setelah sesi ini selesai, tolong dong disentuh emosinya. Apakah masih di posisi itu atau kembali ke posisi yang tenang? Boleh? Boleh. Silakan mulai dari kelompok ini dulu. Ibu mau lihat dulu. Iya. Terus. Iya. Yuk, laju. Sedikit aja pertanyaan begini. Setelah belajar dengan sistem seperti ini, apa sih yang bisa kamu rasakan? Gitu? Apakah tambah pusing, apa tambah cemas, apa tambah panik, apa tambah, kayaknya enak deh, gitu ya? Boleh nggak testimoni ke ibu? Siapa yang mau? Siapa? Sesuatu wawasan yang baru, apa membuat kamu bahagia, apa buat kamu menyenangkan di sini? Selalu mempelajari dengan teknik seperti ini, saya lebih ringan karena diskusi dan lebih gampang mengetahui tentang pencemaran lingkungan yang terdapat di udara dan lainnya. Dan juga membuat saya lebih gampang mengingat materi-materi yang disampaikan sebelumnya dengan cara ini. Kesha, yang membuat kamu lebih mudah pasti ada alasannya ya, Bu. Dengan cara ibu belajar begini, kayaknya lebih mudah deh saya memahami. Apa kira-kira? Karena bisa berdiskusi dengan teman sekelompok dan bisa bertanya apa yang kita tidak tahu dengan teman sekelompok lainnya. Oke, terima kasih Kesha. Tadi ya, pokoknya saya lihat tadi yang dipegang yang ini semua, artinya happy, emosinya happy gitu. Saya pengen hari ini, setelah sesi ini selesai, tolong dong disentuh emosinya. Apakah masih di posisi itu atau kembali ke posisi yang tenang? Boleh? Boleh. Silakan mulai dari kelompok ini dulu. Ibu mau lihat dulu. Refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan di kelas, pastinya saya merasa senang sekali karena pembelajaran ini berdampak kepada siswa, di mana siswa antusias, senang, kemudian lepas dalam berdiskusi. Pembelajaran kali ini yang sudah saya lakukan dengan tema yang sederhana, saya sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 variasi, baik konten, proses, maupun produk. Diferensiasi konten yang saya lakukan dalam proses pembelajaran kali ini, diantaranya saya memberikan
materi ke anak-anak itu dengan konten yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesukaran analisis konten tersebut. Kemudian karakteristik konten yang lain, anak-anak dalam menelaah atau menganalisis ada yang menggunakan konten browsing melalui Google, YouTube, dan sebagainya, dan ada juga yang hanya sebatas menggunakan buku paket. Artinya pembelajaran ini sudah berdasarkan konten yang saya lakukan di kelas. Kemudian untuk diferensiasi protes yang saya lakukan, di sini saya memberikan kesempatan variasi kegiatan di kelas dari kelompok kecil yang berjumlah 4 orang. Nanti mereka akan terbagi menjadi 2 orang yang berkeliling melihat hasil analisis dari kelompok lain. Kemudian untuk diferensiasi produk, ini saya lakukan dengan mencoba memberikan kesempatan anak untuk menghasilkan produk yang berbeda. Dalam proses pembelajaran kali ini, anak-anak menghasilkan produk dalam bentuk plano, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk gambar. Kemudian, untuk pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang saya sudah lakukan sudah memunculkan 5 keterampilan yang ada, yaitu keterampilan kesadaran diri. Di sini saya coba dengan ice breaking agar anak melihat kembali ke fokus pembelajaran. Kemudian juga ada keterampilan berrelasi, di mana dia bekerja sama dalam satu kelompok untuk menganalisis bareng-bareng LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian ada keterampilan yang bertanggung jawab, di mana anak-anak diminta untuk memutuskan apa yang harus dituangkan dalam produk yang mereka tentukan. Demikianlah mungkin refleksi dari saya dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Intinya saya sangat suka sekali karena dengan pembelajaran seperti ini 90% anak-anak dapat beraktivitas sesuai dengan minat, profil belajar, dan inteligensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.